agar kalian mampu melihat lentera kalian sendiri, lalu kalian menyalakan lentera itu dan berjalan sendiri dalam kehidupan kalian dengan lentera kalian. Jangan sejengkal pun tanah Nusantara yang indah bagaikan surga ini kalian biarkan direbut oleh orang-orang asing. Jangan biarkan kebudayaan bangsa yang luhur yang kita warisi dari leluhur kita kemudian kalian biarkan untuk diklaim oleh orang asing sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Tidak boleh kota-kota kalian gadaikan namanya diambil oleh orang lain, kemudian kalian biarkan nama kota-kota kalian diklaim sebagai kota orang lain dengan melaksanakan haul-haul orang lain di kota kalian dan kalian tidak menjadi marah. Barang siapa yang seharusnya marah maka dia tidak marah, wa huwa himar, maka dia adalah keledai. Dia berbentuk manusia tapi dia bermental keledai yang tidak memiliki kehormatan, yang tidak memiliki jiwa kecintaan terhadap tanah kelahirannya. Dia tidak mempunyai sedikit pun rasa marah ketika orang lain merebut nama kotanya. Dan ini tidak boleh terjadi dengan kota di mana kalian dilahirkan. Jaga tanah kalian dari mulai kalian. Kita berjuang tidak hanya memerlukan tepuk tangan, tapi memerlukan langkah konkret bagaimana kita melaksanakan. Pelaksanaan haji 2025 kemarin, pelaksanaan haji terburuk sepanjang sejarah negeri kita melaksanakan ibadah haji, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Yang terburuk adalah pelaksanaan haji 2025 ketika Menteri Agamanya Nazaruddin Umar, tetapi Presiden Prabowo tidak berani untuk memecat Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya muliakan Kepala Madrasah Nahdlatul Ulum dari mulai tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah, Tadal Mutlaq pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Ali Musa Syadili, Ibu Nyai Hajah Musyifa Mahbubah Ustaz, para dewan guru, para santri kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini 22 Oktober 2025, Hari Santri mengambil tema tahun ini mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini adalah suatu tantangan bagi santri untuk menunjukkan kemampuan kualitas yang paripurna bagi kebangsaan dan kenegaraan kita. Santri wajib terus mengawal Indonesia yang sudah merdeka ini agar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa sesuai dengan cita-cita proklamasi, dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat adalah ikut serta dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Santri harus menunjukkan kemampuan yang paripurna bagaimana santri masa kini tidak kalah oleh santri-santri Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang telah berhasil membangun bangsa saat itu, bahkan membangun kesultanan besar di negeri Banten ini, yaitu Kesultanan Banten. Santri Indonesia hari ini tidak boleh kalah oleh santri Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga serta Joko Tingkir yang telah berhasil membangun peradaban Kesultanan Demak. Santri Indonesia hari ini tidak boleh kalah oleh santri daripada Syekh Sarip Cakung yang telah berhasil menciptakan seorang ulama besar sekelas Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani. Santri hari ini tidak boleh kalah oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani yang telah berhasil menciptakan tokoh sekelas Syekh Wali Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, Yai Muhammad Dahlan, dan lain sebagainya. Santri hari ini tidak boleh kalah oleh santri masa lalu yang telah menciptakan tokoh sekelas Gus Dur, Yai Ma'ruf Amin, dan lain sebagainya. Santri hari ini dan seterusnya harus mampu ikut serta di dalam bagaimana mengisi kemerdekaan dengan langkah-langkah nyata untuk kemajuan bangsa dan negara. Santri pula dituntut untuk memahami konstelasi nasional dan global, sehingga santri tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya, tetapi juga mampu untuk bermanfaat bagi Indonesia dan peradaban dunia. Sesuai dengan tema Hari Santri tahun ini, mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia. Kami di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum memberikan dan menunjukkan jalan kepada kalian santri Nahdlatul Ulum, tapi bukan berarti kalian melangkah hanya sebatas jalan yang kami tunjukkan. Kami menunjukkan jalan itu berarti bahwa itulah mulai kalian berjalan untuk terus berjalan melebihi jalan yang kami tunjukkan. Kami menyalakan lentera dalam kegelapan bukan berarti kalian harus bercahaya dari lentera kami, tapi kami menyalakan lentera agar kalian mampu melihat lentera kalian sendiri, lalu kalian menyalakan lentera itu dan berjalan sendiri dalam kehidupan kalian dengan lentera kalian.
Kalian adalah manusia hari ini dan juga manusia-manusia masa depan. Di tangan kalianlah harapan-harapan kami tergantung. Di tangan kalianlah cita-cita kami akan dilanjutkan. Jika kami tidak memiliki kalian, dengan semangat yang kami warisi dari pendahulu kami, dan kami lanjutkan, kami titiskan kepada semangat dan jiwa kalian, maka lentera ini akan mati. Kami mewarisinya dari guru kami, mustika-mustika suci, guru kami dari guru mereka sampai kepada sahabat Rasulullah, dan sahabat Rasulullah menerima mustika itu dari Rasulullah. Iman dan Islam yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril, yang senantiasa mustika itu harus kita pegang hari ini dan kalian pegang untuk masa depan kalian, yang kemudian kalian harus turunkan itu kepada anak dan murid-murid kalian ila yaumil qiyamah, agar iman Islam akan senantiasa menghiasi kehidupan mayapada dan kebenaran tauhid akan senantiasa menjadi ruh kehidupan bagi umat manusia sampai hari kiamat kelak. Bersamaan dengan itu, bangsa dan negara kita memerlukan peran-peran kalian di hari ini dan di masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kesepakatan dari the founding father, para pendiri-pendiri bangsa. Harus kita jaga kesatuan dan persatuannya, budaya nasional yang diwarisi, kebinekaan yang ada harus dijaga harmonisasinya, agar antara satu elemen bangsa dengan elemen bangsa lainnya yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebudayaan, senantiasa bersatu dalam bendera merah putih, dalam konstitusi yang satu, Undang-Undang 45, dalam semangat ruh dasar negara yang satu, Pancasila. Kita berbeda dalam suku, berbeda dalam agama, bukan penghalang bagi kita untuk senantiasa bersama membangun negara Kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh apa yang ada di dalamnya, tanahnya, jiwanya, dan lain sebagainya. Harus kita jaga. Jangan sejengkal pun tanah Nusantara yang indah bagaikan surga ini kalian biarkan direbut oleh orang-orang asing. Jangan biarkan kebudayaan bangsa yang luhur yang kita warisi dari leluhur kita kemudian kalian biarkan untuk diklaim oleh orang asing sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Tidak boleh kota-kota kalian gadaikan namanya diambil oleh orang lain, kemudian kalian biarkan nama kota-kota kalian diklaim sebagai kota orang lain dengan melaksanakan haul-haul orang lain di kota kalian, dan kalian tidak menjadi marah. Manistu riba walam yadhub fahuwa khimar. Barang siapa yang harusnya dia marah, maka dia marah, maka dia tidak marah. Barang siapa yang seharusnya marah, maka dia tidak marah, wa huwa himar, maka dia adalah keledai. Dia berbentuk manusia, tapi dia bermental keledai, yang tidak memiliki kehormatan, yang tidak memiliki jiwa kecintaan terhadap tanah kelahirannya, yang telah
memberikan angin, yang telah memberikan udara, yang telah memberikan tanah, yang telah menumbuhkan padi-padi di atasnya, dia tidak cintai, dia tidak jaga, dan dia tidak rawat dari warisan leluhurnya dengan begitu murah. Dia tidak mempunyai sedikit pun rasa marah ketika orang lain merebut nama kotanya. Dan ini tidak boleh terjadi dengan kota di mana kalian dilahirkan, di mana kalian mengenyam kasih sayang bunda di sana, arisan ibunda dan pelukan ayah dan ibu kalian di mana di tempat itu kalian dilahirkan. Jaga tanah kalian dari mulai kalian sampai nanti akhir masa, tetap berada untuk kalian dan anak cucu kalian, tanahnya, budayanya, dan kemuliaannya. Kita berjuang tidak hanya memerlukan tepuk tangan, tapi memerlukan langkah konkret bagaimana kita melaksanakan. Begitu pula kalian harus terus mengawal negara kita yang tercinta ini, pemerintahannya, karena siapapun pemimpinnya dia adalah manusia, dia adalah manusia yang tentu bisa berbuat lurus juga bisa berbuat bengkok. Dengan peran aktif kalian dalam ikut serta mengawal negara dan pemerintahan ini, maka diharapkan pemerintahan siapapun akan senantiasa berjalan di atas rel-rel kaidah-kaidah konstitusi kita, sesuai dengan 4 cita-cita kemerdekaan yang tadi kita baca bersama-sama dan dengarkan. Yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden Prabowo dan kabinetnya telah berusaha dengan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan umum, tapi dalam pelaksanaan masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang harus diluruskan, yang harus dibenahi. Program makan bergizi gratis masih banyak masalah, tidak melibatkan kantin-kantin sekolah dan kantin-kantin madrasah, sehingga mempunyai dampak ekonomi yang negatif terhadap perekonomian rakyat kecil. Juga kasus-kasus keracunan di berbagai tempat dari program itu menyisakan masalah-masalah yang harus dibenahi. Juga penegakan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas, masih terjadi di negeri yang kita cintai ini. Belum lagi ketegasan Bapak Prabowo yang dipertanyakan, yang di dalam setiap statement siap untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan membentuk kabinet yang kuat, tetapi ada beberapa menteri yang bermasalah tidak dipecat. Pelaksanaan haji 2025 kemarin, pelaksanaan haji terburuk sepanjang sejarah negeri kita melaksanakan ibadah haji, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Yang terburuk adalah pelaksanaan haji 2025 ketika Menteri Agamanya Nazaruddin Umar, tetapi Presiden Prabowo tidak berani untuk memecat Nazaruddin Umar. Program di Banten ini, program sekolah gratis. Program sekolah gratis di Banten bertentangan dengan Pancasila sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana program sekolah gratis hanya berlaku untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah SMA, sementara dinia, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah tidak dilaksanakan program sekolah gratis di negeri Banten, warisan dari para Sultan Hasanuddin ini. Ini menunjukkan gubernur kita tidak memiliki kepedulian terhadap Islam, tidak memiliki kepedulian terhadap pesantren, tidak memiliki kepedulian terhadap santri, dan program ini harus dihentikan karena tidak sesuai dengan Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahai santri-santri Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang Banten, hari ini 22 Oktober 2025 adalah hari santri yang penuh dengan dinamika. Kita sebagai santri mengalami berbagai macam masalah, tudingan, marginalisasi, dan upaya-upaya dari sekelompok orang yang ingin memarginalkan peran-peran pesantren dan santri. Branding negatif terhadap pondok pesantren dari oknum-oknum wartawan, entah siapa yang membayar mereka, yang ingin menjauhkan umat Islam dari pondok pesantren, dari para ulama yang merupakan pewaris para anbiya. Ini adalah sebuah upaya untuk menjauhkan manusia dari ajaran-ajaran Allah, dari ajaran-ajaran Rasulullah, untuk memurtadkan manusia agar manusia tidak mendapatkan bimbingan rohani dari para ulama yang selama ini terbukti keikhlasannya di dalam mendidik para santri, yaitu para kiai-kiai di pondok pesantren. Kalian sebagai penerus para kiai harus siap jiwa dan raga. Apa yang kami hadapi hari ini bisa jadi akan lebih kalian hadapi di masa yang akan datang. Tapi kami hari ini percaya kepada kalian bahwa kalian akan mampu menjaga mustika ini sampai hari kiamat, sampai hanya kebenaran dan kebaikan yang akan menjadi mayoritas di dunia ini, sampai tauhid dan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya serta ajaran-ajarannya lah yang akan menghiasi dunia ila yaumil qiyamah. Selamat Hari Santri 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul alim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untuk Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat
ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti Hari Santri Nasional tahun 2025. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Ya Rob, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, dalam kegiatan memperingati Hari Santri Nasional ini, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat buruk. Semaikanlah hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukanlah hati perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun negeri di antara kami, agar menjadi negeri baldatun thayyibatun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini. Lurus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Betul, upacara selesai, laporan selesai. Kali Tuhan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Tegak. Dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.